Hai, namaku Dendi Hermawan. Aku mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Ini adalah kisahku tentang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung. Ya, semuanya aku lakukan untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Camporjo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Esok kita tidak tahu kita ada di mana, dan kita menjadi siapa, dan kita akan mengalami apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang hari ini, detik ini, kita lakukan yang terbaik. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Desa Camporjo merupakan salah satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Boja. Terletak kurang lebih 3 km ke arah barat dari Kecamatan Boja dan kurang lebih 32 km ke arah selatan dari ibu kota kabupaten. Secara administratif, wilayah Desa Camporjo terdiri dari 43 RT dan 6 RW. Meliputi 5 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Grendem, Dusun Nglorok, Dusun Kedung Dowo, dan Dusun Sekono. Dilihat dari segi topografi, Desa Camporjo berada di wilayah pegunungan dengan batas-batas wilayah Desa Meteseh di sebelah utara, Kota Semarang di sebelah timur, Desa Tampingan di sebelah barat, dan Desa Ngabean di sebelah selatan. Desa Camporjo adalah desa yang terbentuk dari gabungan dua desa sekitar tahun 1940-an dan terdiri dari 5 perdukuhan. Desa Camporjo bisa diartikan campur atau bersatu, yang artinya bercampurnya atau menjadi satu, dan rejo yang artinya makmur atau sejahtera. Maka Camporjo dapat diartikan sebagai meleburnya dua desa untuk mewujudkan masyarakat hidup dalam kemakmuran sehingga akan terwujud kedamaian dan kebersamaan. Jumlah penduduk Desa Camporjo sebanyak 6.736 orang yang terdiri dari 3.437 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3.299 jiwa berjenis kelamin perempuan. Desa Camporjo memiliki beberapa instansi pendidikan seperti TK Dharma Wanita Camporjo, SD Negeri 1 Camporjo, SD Negeri 2 Camporjo, dan SMK Sunan Pandanaran. Selain itu, ada beberapa fasilitas umum, salah satunya SPBU Camporjo. Kelurahan Camporjo juga menjadi salah satu daerah kawasan industri karena beberapa pabrik didirikan di wilayah tersebut, seperti PT Raberindo Pratama, PT MAS Sumbiri, dan lain-lain.
Sejak kedatangan pandemi COVID-19 yang tiba-tiba menyerang masyarakat Indonesia menimbulkan banyak persoalan. Hingga saat ini, penduduk Campurjo masih belum mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru secara optimal untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau dikenal dengan istilah 3M. Meskipun telah digalakkan kampanye bekerja dari rumah, namun tidak dipungkiri bahwa anjuran tersebut tidak dapat dilakukan karena tuntutan pekerjaan yang didominasi oleh profesi warga sebagai petani dan buruh yang mengharuskan mereka tetap bekerja di luar rumah. Selain itu, pandemi COVID-19 telah membuat pernikahan anak di Jawa Tengah naik signifikan. Jadi, sejak adanya pandemi COVID yang dicanangkan oleh pemerintah mulai kayaknya Februari tahun lalu ya, itu tercatat terjadi kenaikan kasus pernikahan dini. Di Kendal sendiri terdapat 179 kasus, sedangkan di Kecamatan Boja, khususnya di Desa Campurjo, itu terdapat 7 laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun. Dan untuk perempuan sendiri tercatat sejumlah 14 orang yang menikah di bawah usia 21 tahun. Nah, hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan remaja terkait dengan kesehatan reproduksi itu. Nah, untuk permasalahan lain yang dapat timbul karena kurangnya pemahaman ini tadi, selain kasus pernikahan dini, juga bisa meningkatnya kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat. Juga dapat berdampak pada meningkatnya kasus pergaulan bebas. Gitu. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diinisiasi 2 program yang dinamai Jamu Sehat dan Nadi atau Kenali dan Cintai Diri untuk para remaja sekitar Desa Campurjo. Jamu Sehat memberikan edukasi kepada remaja untuk memiliki keterampilan budidaya tanaman obat di rumah masing-masing. Terlebih, kesuburan tanah di setiap pekarangan rumah yang berada di dataran tinggi menjadi suatu peluang. Program ini diawali dengan mengajarkan remaja membuat media tanam dengan memanfaatkan tanah, arang sekam, dan pupuk kandang yang dicampur menjadi satu. Lalu ditanami bibit jahe merah dan temulawak. Selanjutnya, jahe merah dan temulawak dapat diolah menjadi jamu dengan bahan pendukung lain seperti daun pegagan, gula merah, dan air secukupnya
yang dimasak mendidih sekitar 10-15 menit. Hasilnya yaitu jamu untuk meningkatkan imunitas. Kemudian, program kedua yaitu Nadi atau Kenali dan Cintai Diri sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran remaja terhadap akses kesehatan reproduksi. Mungkin terakhir sebelum kita tutup acara ini, teman-teman boleh sampaikan deh apa sih yang ditangkap dari film ini? Senang banget diajak gabung sama Mas Randy di program KKN Nadi, yaitu Kenali dan Cintai Diri. Nah, di situ aku sama teman-teman bisa belajar banyak banget tentang kesehatan reproduksi yang wajib kita ketahui sebagai anak remaja. Film yang ditayangkan pun dapat mudah diserap informasinya. Halo semuanya, salam BKKBN Berencana Itu Keren. Nah, kemarin senang banget nih diajakin Mas Dandi ikut program Nadi, Kenali dan Cintai Diri. Habis itu diajak nonton film bareng, judulnya Dua Garis Biru. Di situ kita sama-sama belajar bahwa sebagai remaja kita harus lebih mempelajari mengenai kesehatan reproduksi. Banyak hal kok yang bisa kita pelajari dan sebenarnya juga banyak bisa dari film. Kemudian teman-teman kalau pas di rumah nih selama pandemi COVID bisa juga ngecek di YouTube atau di Google materi-materi tentang kesehatan reproduksi. Yang jelas harapannya teman-teman sebagai remaja bisa mengenali diri, mencintai diri sendiri dan bisa memahami kesehatan reproduksi. Oke, salam BKKBN Berencana Itu Keren. Terima kasih kepada semesta yang telah melahirkanku dan berkesempatan memberi secercah harapan untuk menuju kehidupan yang lebih baik melalui kuliah kerja nyata. Perjalanan KKN-ku telah usai, namun dedikasiku untuk masyarakat tidak akan pernah pudar. Selamat mengabdi, selamat menginspirasi. Semoga apa yang sudah aku lakukan dapat menjadi inspirasi untuk generasi selanjutnya.